atau jaringan yang masih hidup. Ya, seperti itu. Akan tetapi mempelajari sel atau jaringan yang masih hidup ini dibatasi oleh beberapa hal. Ya. Di antaranya adalah ketika kita mengambil sampel ya, sel atau jaringan dari makhluk hidup, maka dia akan segera mati ketika kita pisahkan dari tubuhnya. Nah, setelah diambil dari tubuh tersebut, biasanya akan terjadi perubahan-perubahan postmortem yang kita sebut postmortem ya, yang ini menyebabkan sampel yang kita amati ini tidak sesuai lagi dengan kondisi dia ketika masih hidup. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketebalan atau ketidakjernihan sel atau jaringan ini bisa mengganggu penyerapan atau penetrasi cahaya, terutama ketika kita menggunakan mikroskop cahaya. Nah, kemudian yang ketiga, komponen-komponen sel atau jaringan ini tidak memiliki kontras, artinya dia tidak mudah dibedakan satu dengan yang lain. Misalnya dinding sel, kemudian kromosom, inti sel, kemudian sitoplasma, ini biasanya umumnya transparan dan memiliki kontras yang rendah, sehingga perbedaan antar komponen ini tidak jelas, sehingga kita nanti kesulitan dalam mengamati perbedaan struktur dari masing-masing organel tersebut. Oleh karena itu, kita perlu melakukan usaha untuk mengatasi problem-problem tersebut. Ya. Yang pertama, ini bisa kita lakukan adalah fiksasi. Nah, fiksasi ini tujuannya adalah untuk menghambat proses kematian sel tadi. Jadi postmortem itu akan dihambat. Jadi fiksasi ini akan menghambat proses kematian sel yang diharapkan nanti ketika kita mengambil sampel itu berhenti pada fase itu, sehingga yang kita amati itu adalah sesuai dengan kondisi dia ketika masih hidup. Nah, kemudian ketebalan dan ketidakjernihan bahan kita bisa lakukan usaha untuk mengatasi hal tersebut, yaitu melalui pengirisan yang tipis. Ya, pengirisan ini bisa kita lakukan dengan menggunakan alat yang sederhana, misalnya pisau silet, atau dengan alat ya rotary mikrotom, atau bisa menggunakan sliding mikrotom. Nah, selain pengirisan, kita juga bisa melakukan pemisahan sel atau maserasi. Ya, jadi masing-masing sel ini kita pisahkan ya lamina tengahnya, sehingga kita bisa mengamati morfologi dari masing-masing sel. Kemudian selain itu juga kita bisa melakukan penjernihan. Nah, kemudian masalah yang ketiga mengenai kontras yang rendah antara komponen sel yang satu dengan yang lain, ini kita bisa lakukan usaha untuk mengatasi hal tersebut dengan pewarnaan. Ya, jadi pewarnaan ini akan meningkatkan kontras antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga nanti kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan bagian-bagian dari jaringan yang kita amati. Nah, ya, jadi spesimen jaringan atau sel itu harus secepatnya kita ambil dari tubuh organisme, kemudian harus segera kita masukkan dalam larutan fiksasi atau kita sebut fiksatif. Ya. Nah, apabila tidak kita lakukan, maka jaringan tersebut akan mengering dan juga akan terjadi perubahan-perubahan postmortem tadi ya. Nah, perubahan postmortem ini bisa terjadi karena adanya dua proses. Yang pertama ini adalah autolisis. Jadi autolisis ini enzim-enzim di dalam lisosom dari sel ini akan dibebaskan ya, kemudian akan menghancurkan komponen-komponen sel atau jaringan. Kemudian yang kedua ini adalah pembusukan oleh mikrobia. Nah, kerusakan komponen sel atau jaringan oleh aktivitas enzimatik dari bakteri dan jamur tersebut. Nah, kemudian pada tumbuhan ini ada beberapa jenis sediaan ya, kita bagi menjadi beberapa berdasarkan jumlah pemakaian, kemudian berdasarkan metode pembuatan, dan juga berdasarkan keawetan dan medium penutupnya. Nah, berdasarkan jumlah pemakaian ini preparat atau sediaan tumbuhan kita bagi menjadi dua, yaitu preparat awetan dan preparat segar. Nah, preparat awetan ini diperoleh dari objek yang
sudah diawetkan melalui serangkaian proses kimia dan fisika yang menyebabkan preparat tersebut awet dan bisa digunakan berkali-kali. Ya, itu. Kemudian untuk preparat segar ini preparat dibuat dari objek hidup secara langsung tanpa dilakukan pengawetan. Ya. Jadi biasanya preparat segar ini hanya digunakan sekali, jadi hanya sekali pakai. Nah, contohnya adalah ini ya, preparat awetan ini ya, yang sudah dilakukan pengirisan di sini. Ini contohnya penampang membujur dari ovulum. Jadi penampakannya karena proses pembuatan preparat awetan ini sedikit panjang ya, agak panjang. Jadi ada proses pewarnaan, dehidrasi dan sebagainya sehingga dihasilkan preparat yang berwarna seperti ini. Ada warna hijau, ada warna merah, nanti bergantung pada pewarna yang digunakan, zat warna yang digunakan. Kemudian preparat segar ini contohnya adalah misalnya daun hidrilla ya, ini diambil dari daun hidrilla yang kita ambil dari lapangan, kemudian langsung kita bawa ke lab dan kita amati dengan mikroskop. Nanti akan tampak seperti ini. Jadi masih menampakkan kondisi hidup, tetapi dia tidak bisa digunakan berkali-kali. Jadi hanya sekali pakai untuk preparat segar. Nah, kemudian berdasarkan cara pembuatannya, ini ada beberapa jenis preparat. Ya. Jadi ada Wolmon. Wolmon ini sediaan utuh. Jadi preparasi organisme utuh ya, tanpa adanya pengirisan. Jadi biasanya ini diaplikasikan pada organisme yang berukuran kecil, ya, sehingga kita bisa meletakkan pada gelas benda ini tanpa dengan memotong ya, tanpa pengirisan. Jadi utuh organisme tersebut tubuhnya berukuran kecil sehingga kita bisa langsung melihat dengan mikroskop tanpa melalui pengirisan. Contohnya ini adalah biasanya dari alge atau jamur ya, itu fungi. Itu biasanya kita menggunakan metode Wolmon untuk mengamati sampel dari alge atau jamur tersebut. Nah, contohnya Spirogyra. Nah, kemudian selain Wolmon, kita juga ada teknik pembuatan preparat secara smear atau ulas. Ya, itu dengan cara mengulaskan atau menggoreskan di atas gelas benda. Nah, contohnya ini adalah Anthera. Anthera ini biasanya kita ingin melihat tahap meiosis ya pada saat proses mikrosporogenesis. Nah, kita membuat teknik pembuatan preparat menggunakan ulas ini tadi. Jadi Anthera kita potong, kemudian kita ulas pada gelas benda seperti itu. Kemudian selain itu juga ada metode squash. Squash ini teknik pembuatan preparat dengan cara menekan. Jadi menekan gelas penutup. Jadi irisan sampel kita letakkan pada gelas benda, kemudian kita beri medium, kita tutup dengan gelas benda. Nah, kemudian kita tekan pada gelas benda tersebut sehingga nanti sel-sel atau jaringannya ini akan mampat gitu ya, akan menipis sehingga kita bisa melihat bagian-bagian dari jaringannya. Nah, ini biasanya untuk squash ini untuk melihat fase mitosis ya, fase mitosis misalnya pada ujung akar bawang merah. Nah, ini biasanya kita menggunakan metode squash. Kemudian untuk metode section atau pemotongan ini digunakan pada sampel yang berukuran besar ya, pertama. Kemudian yang biasanya kita ingin melihat struktur dalam dari jaringan tersebut ya, misalnya komponen jaringan dari organ tersebut itu apa saja komponen. Nah, misalnya adalah irisan melintang batang. Nah, section ini bisa dibuat secara segar atau bisa juga dibuat secara awetan. Nanti pengirisan dengan rotary mikrotom. Kemudian selanjutnya ini adalah metode pembuatan preparat dengan cara maserasi, jadi pemisahan sel. Ya, jadi sel yang jaringan ini kita pisahkan sel-selnya ya. Nah, ini nanti kita bisa melihat misalnya maserasi kayu ya, kita untuk melihat unsur-unsur silem. Jadi untuk melihat misalnya
Maserasi ini harapannya dihasilkan 3 dimensi dari sel-sel ya, misalnya ada trachea dan sebagainya, tapi biasanya yang tampak itu nanti hanya trachea saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kenampakan dari teknik pembuatan Wolmon itu seperti ini. Ini adalah spirogyra ya. Jadi tanpa melalui pemotongan ya. Jadi individu utuhnya itu kita proses kemudian diperoleh preparat seperti ini. Kemudian dengan metode SWOS ya, ini ujung akar yang kita tekan tadi ya, sehingga selnya akan ini memipih ya ini. Nah, kita bisa melihat fase-fase mitosis pada jaringan tersebut. Kemudian section pengirisan, ini contohnya adalah penampang melintang batang ya, misalnya. Bisa juga yang lain, bagian-bagian atau organ-organ dari tumbuhan yang lain. Kemudian smear, ini ya ulas tadi untuk melihat meiosis, fase meiosis. Kemudian ini adalah maserasi. Jadi nanti akan tampak sel-sel itu memisahkan diri. Ya. Selanjutnya, berdasarkan medium penutup, ini ada yang kita sebut preparat sementara, preparat semi permanen, dan juga preparat awetan. Nah, preparat sementara ini sifatnya dia tidak tahan lama. Kemudian media penutupnya itu biasanya berupa air ya, dengan indeks bias 1,33 dan dia kelemahannya itu mudah menguap. Ya, titik didihnya 100 derajat Celcius. Sehingga ini cocok untuk digunakan pengamatan yang preparat segar ya untuk preparat sementara ini. Kemudian preparat semi permanen ini tahan hingga kurang lebih 7 hari. Kemudian media penutup yang digunakan ini biasanya gliserin ya, dengan indeks bias lebih tinggi daripada air sehingga dia lebih tahan ya. Indeks biasnya 1,475. Kemudian dia tidak mudah menguap karena titik didihnya 280 derajat Celcius. Akan tetapi dia punya kelemahan tidak lengket sehingga gelas penutup ini nanti akan mudah lepas ketika kita mengamati dengan mikroskop. Kemudian yang ketiga ini adalah preparat awetan. Nah, ini sampel ini diberi serangkaian proses pengawetan ya, jadi dimulai dari fiksasi dan seterusnya. Nah, itu nanti biasanya menggunakan media penutup berupa Canada balsam dengan indeks bias yang lebih tinggi daripada air dan gliserin ya, senilai sebesar 1,547. Dia juga tidak mudah menguap dan juga lengket sehingga gelas penutup ini tidak mudah lepas. Ya. Dan juga kelebihannya ini adalah tahan hingga bertahun-tahun. Hanya saja dalam pembuatan preparat awetan ini membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi prosesnya panjang seperti itu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan mikroteknik tumbuhan. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan.